Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin mengenai menghindari dosa besar, yaitu LGBT, minuman khamar, judi, dan mencuri. Adapun tujuan pembelajaran bab ini: 1. Memperjelas dampak buruk dan pentingnya menghindari perbuatan dosa-dosa besar. 2. Membiasakan sikap takwa, tanggung jawab, dan beramar ma'ruf nahi mungkar sebagai cermin menghindari perbuatan dosa-dosa besar. Lesbian yaitu pasangan perempuan dengan perempuan, wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau disebut sebagai wanita homoseksual. Gay yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki, laki-laki yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya, atau disebut sebagai laki-laki homoseksual. Biseksual yaitu orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin atau laki-laki dan perempuan, tertarik kepada kedua jenis kelamin baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Transgender yaitu orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya. Orang transgender kadang-kadang disebut transseksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk merubah alat kelaminnya. Adapun dasar keharaman LGBT. Dasar keharaman lesbian atau syihak merujuk kepada beberapa ayat Al-Quran, yaitu Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 5-7, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 119, kemudian Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 33. Adapun dampak negatif LGBT. 1. Pelakunya akan dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 84. Yang kedua, LGBT menimbulkan penyakit seperti HIV atau AIDS. Yang ketiga, merusak tata kehidupan sosial. Contohnya, banyaknya perilaku menyimpang seperti tindak asusila, pelecehan seksual, perzinaan yang merajalela. Materi selanjutnya meminum khamar. Pengertian khamar. Khamar secara kebahasaan berarti menghalangi dan menutupi. Dinamakan demikian karena khamar dapat menyelubungi dan menghalangi akal. Disebut khamar karena mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Jenis khamar tidak hanya berarti minuman keras yang terbuat dari anggur, tetapi mencakup segala sesuatu yang memabukkan. Apakah ia berbentuk minuman ataukah dalam bentuk lain seperti makanan, tablet, sigaret atau dihisap, cairan yang disuntikan, dan sebagainya. Semuanya termasuk dalam pengertian khamar. Sudah menjadi ijma ulama bahwa minuman keras atau khamar itu hukumnya haram. Mengkonsumsinya adalah termasuk salah satu dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala,
mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Adapun dampak mengkonsumsi khamar: 1. Melanggar larangan agama. 2. Memicu perbuatan jahat lainnya. 3. Terlarang melaksanakan ibadah. 4. Menimbulkan gangguan mental organik. 5. Mendapatkan sanksi. Selanjutnya, menghindari perilaku minum khamar. A. Meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal saleh. B. Meyakini bahwa mengkonsumsi miras dalam segala bentuknya adalah perbuatan keji dan diancam masuk neraka. C. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengkonsumsi minuman keras itu tidak ada gunanya, bahkan akan merusak masa depan. D. Meningkatkan kualitas akhlak. E. Meningkatkan wawasan keilmuan dengan kreativitas diri. F. Menghindari diri dari lingkungan yang tidak baik. Selanjutnya, hikmah larangan perilaku minuman khamar. A. Masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras dan narkotika. B. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang ditimbulkan dari pengaruh minuman keras dan narkotika. C. Masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh minuman keras dan narkotika. D. Menjaga hati agar tetap tak korup kepada Allah dan mengerjakan salat sehingga selalu memperoleh cahaya hikmat. Minuman keras dan narkotika yang mengganggu kestabilan jasmani dan rohani menyebabkan hati seseorang bertambah jauh dari mengingat Allah. Hati menjadi gelap dan keras sehingga mudah sekali berbuat apa yang menjadi larangan Allah. Materi selanjutnya, judi. Pengertian judi. Dalam Ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam pengertian syar'i, judi merupakan terjemahan dari maisir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang atau benda berharga lainnya, di mana yang menang mengambil uang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan permasalahan ini dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Adapun unsur-unsur judi: A. Permainan. B. Untung-untungan. C. Ada taruhan. Adapun dampak negatif perilaku judi: A. Judi adalah perbuatan rijis yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikan. B. Judi adalah perbuatan setan. C. Merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian. D. Menghilangkan semangat untuk bekerja. E. Melupakan zikrullah dan salat karena orang yang judi akan selalu merasa tidak puas terhadap apa yang diperolehnya. Andai pun menang, maka dia akan senantiasa merasa belum cukup dengan hasil judinya, apalagi yang kalah. Menghindari perilaku judi. A. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah harus bergandeng tangan untuk bersama-sama memberantas perjudian. B. Setiap individu berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. C. Setiap pelaku penjudian harus menyadari bahwa perilaku judi adalah melanggar ketentuan agama dan negara secara segera bertaubat dan memperbaiki diri dengan amal saleh. D. Berusaha mencari rizki yang halal dan qanaah. E. Senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah baik terhadap keluarga, lingkungan, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah larangan perilaku judi: A. Melindungi kehidupan sosial dari akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian. B. Etos kerja akan meningkat sehingga produktivitas individu dan masyarakat akan meningkat. C. Rizki yang diperoleh dengan jalan halal akan mendatangkan keberkahan. D. Masing-masing individu akan menjadi bersemangat untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. E. Memupuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia.
F. Terciptanya kedamaian, kebahagiaan, dan marwah atau kehormatan individu dan masyarakat. Mencuri. Pengertian mencuri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan dalam istilah syara, mencuri didefinisikan sebagai perbuatan orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi jika harta tersebut mencapai satu nishab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Dampak mencuri. A. Bagi pelakunya, 1. Mengalami kegelisahan batin, 2. Mendapat hukuman, 3. Mencemarkan nama baik, 4. Merusak keimanan. B. Bagi korban dan masyarakat, 1. Menimbulkan kerugian dan kekecewaan, 2. Menimbulkan ketakutan, 3. Munculnya hukum rimba di mana yang kuat akan memangsa yang lemah. Selanjutnya, menghindari perilaku mencuri. A. Mensyukuri nikmat Allah. B. Menghormati hak milik orang lain. C. Meningkatkan etos kerja. 4. Hikmah larangan mencuri. A. Terjaminnya hak milik. B. Setiap orang akan termotivasi untuk bekerja keras sehingga terhindar dari perilaku malas. C. Terjaminnya tata kehidupan sosial yang damai dan harmonis. D. Dengan adanya ancaman hukum bagi pelaku pencurian, maka orang akan hati-hati dan tidak melakukan pencurian. Baiklah, sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, saya akan memberikan 5 pertanyaan untuk kalian, yaitu sebagai berikut. Sekian pembelajaran hari ini, dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.